Shalom, ketemu lagi dengan saya Pendeta Rubin Muhammad Riyadi dalam acara Cerah Cemilan Rohani. Pagi hari ini renungan saya ambil dari 1 Samuel pasal 23 ayat 29 sampai 24 ayat 22. Itu menceritakan tentang Saul dan Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam relasi antar sesama tidak jarang ada orang-orang yang seharusnya berdekatan dengan kita, ada di sekitar kita, atau mungkin itu keluarga kita, tetapi justru bermusuhan, bahkan ada mertua memusuhi atau tidak akur dengan menantunya, atau tidak ada kecocokan dengan kerabat dalam keluarga besar. Hari ini kita membaca pula mengenai ketidakakuran bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Saul yang dipicu oleh iri hati, mempunyai niat yang besar untuk membunuh Daud. Tetapi Daud justru merespon dengan berbuat kasih, Bapak Ibu. Jika seharusnya ada relasi yang baik antara mertua dan menantu, tak begitu yang terjadi antara Saul dan Daud. Seperti seorang yang memburu musuh abadinya, Saul ini mempunyai nafsu yang besar, niat yang besar untuk membunuh Daud dengan berbagai macam upaya dan usahanya, mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Masalah yang diawali dari perkara sepele. Ketika Saul mendengar nyanyian, makanya Bapak Ibu, nyanyian itu bisa mempengaruhi kita ya. Jadi hati-hati kalau memilih nyanyian. Ini Saul ini berbuat jahat, ingin membunuh Daud hanya karena nyanyian, mendengarkan nyanyian. Jiwanya, hidupnya begitu terpengaruh dan mempunyai nafsu membunuh yang besar. Nyanyian itu terdapat di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Saul hanya membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Wong ini nyanyian. Nyanyian yang dinyanyikan oleh para wanita pada saat tentara itu pulang perang. Tapi begitu mendengar nyanyian itu, Saul ingin membunuh Daud. Mulai saat itu dia bersumpah, bertekad, Daud harus dibunuh. Namun hebatnya, Bapak Ibu, ketika ada kesempatan membalas, Daud tak mempergunakan kesempatan itu. Daud tahu dia diburu, ingin dibunuh. Tapi ketika dia mendapat kesempatan untuk membalas, dia tidak mempergunakan kesempatan itu. Ia hanya berani memotong puncak jubah Saul. Tetapi itu pun Bapak Ibu sudah membuat berdebar-debar. Ayat 5 dan ayat 6. Itulah yang mengherankan Saul, Bapak Ibu, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahannya dan yang timbul di dalam hatinya. Dia sadar akan kesalahan yang timbul dari dalam hatinya, sehingga dia melakukan suatu kejahatan yang luar biasa yang seharusnya tidak dia lakukan. Tindakan kasih Daud itu, Bapak Ibu, tidak
tidak hanya membuat hati Saul tersentuh, tetapi justru di sini kita melihat Saul mendoakan kebaikan untuk Daud. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ternyata apa yang dilakukan Daud? Bukankah suatu kebodohan atau kesalahan? Pada saat dia punya kesempatan untuk membunuh, dia tidak pergunakan. Ya. Dia tetap menghargai Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan, Bapak Ibu. Dan di sini kita lihat kebaikan Daud, apa yang dilakukan oleh Daud, membuahkan sesuatu yang begitu luar biasa, manis. Ya. Pertama, Saul menyadari, sadar akan kesalahannya, sadar akan kejahatan hatinya. Dan bukan itu saja, dari mulut Saul keluar doa untuk kebaikan Daud. Ayat 20. Ya, ayat 20 kita lihat. Ya, Daud didoakan oleh Saul. Jadi dalam relasi dengan sesama, terutama dengan mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, ya, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka, kejahatan mereka, ketidaknyamanan yang mereka timbulkan untuk kita. Justru kita terpengaruh, ya, terkendali, kita ikut marah. Kalau dia berbuat jahat, kita ingin membalas dan lain sebagainya. Jangan biarkan kita dikendalikan oleh sikap mereka, sehingga kita tidak dapat menyatakan kasih. Nah, kita tidak dapat menyatakan kasih kita kepada orang yang menimbulkan ketidaknyamanan, yang memusuhi kita. Tirulah cara Daud dalam mengasihi Saul, supaya Tuhan dapat memakai hidup kita untuk berbagi kasih dengan sesama. Sikap yang sangat terpuji dari Daud. Itulah sebenarnya Daud sangat dikasihi Tuhan. Daud sangat dicintai oleh Tuhan. Namanya dicatat mulai perjanjian lama sampai kitab Wahyu, ada namanya Daud di situ. Rupanya salah satu rahasia Daud adalah ini. Dia mempunyai hati yang begitu luar biasa. Puji nama Tuhan. Ini renungan yang bisa saya sampaikan dalam acara cerah hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.